Kami dari kelompok 4 ingin membuat video studi case untuk memenuhi nilai mata kuliah Sistem Politik dengan judul Perjalanan Karir Politik Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden. Saya Hairul dengan NIM 2205010011. Saya Melinda Eka Lewandari dengan NIM 2205010128. Saya Putri Nabila dengan NIM 2205010017. Saya Cindy Ardania dengan NIM 2205010020. Saya Wulandari Wayuni dengan NIM 2205010132. Baik, langsung aja kita mulai video studi case-nya. Inilah profil kehidupan Prabowo Subianto. Siapa yang tak kenal dengan sosok hebat Prabowo Subianto? Namanya selalu diperbincangkan di dunia politik dan militer. Setelah meninggalkan karirnya di dunia militer, Prabowo memilih untuk terjun ke dunia bisnis. Ia memiliki berbagai perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2004, Prabowo memulai karirnya di bidang politik, bergabung dengan Partai Golkar. Namanya sempat masuk dalam bursa Capres Golkar, tetapi kalah suara dengan Wiranto. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Dia merupakan anak ketiga dan putra pertama dari Bapak Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan ibunya Dora Mary Sigar. Dia seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan politis. Upaya Prabowo dimulai sejak 14 tahun lalu, yaitu pada pemilu presiden 2004. Saat itu, Prabowo berupaya maju melalui Partai Golkar dalam pemilu presiden pertama dalam sejarah Indonesia. Saat upaya itu gagal, Prabowo pun tak menyerah. Kali ini, putra dari Sumitro Jojo Hadikusumo ini mendirikan Partai Gerindra yang digunakannya untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Mendirikan Partai Gerindra. Setelah keluar dari Golkar, Prabowo mendirikan partainya sendiri, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada 2008. Dalam keikutsertaan perdananya pada pemilu 2009, partai ini menempatkan 26 wakilnya di DPR RI. Kemudian pada pemilihan presiden tahun 2009, Prabowo mendampingi Megawati sebagai calon wakil presiden. Pasangan ini kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Berikut ini merupakan perjalanan Prabowo dalam pemilihan presiden tahun 2004. Perjalanan Prabowo di Pilpres dimulai sejak 2004. Tahun 2009, Prabowo kembali mencoba peruntungan di Pilpres. Kali ini, ia punya kendaraan sendiri yaitu Partai Gerindra. Prabowo maju dalam konvensi calon presiden Partai Golkar. Ia kalah, konvensi dimenangkan Wiranto yang kemudian menjadi calon presiden dan Partai Golkar berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Pada akhirnya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yang keluar sebagai pemenang. Semula, Prabowo berniat melenggang bersama Ketua Umum PAN, kala itu Sutrisno Bachir yang digandengnya menjadi calon wakil presiden. Namun, pasangan ini sudah layu sebelum berkembang karena tak mampu memenuhi persyaratan kursi dukungan. Prabowo mengubah haluan dan berlabuh dalam koalisi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Melalui perundingan yang alot, Prabowo akhirnya legawa dipasangkan sebagai calon wakil presiden. Namun, pasangan ini gagal meraih kemenangan. Pilpres saat itu dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. 2014, Prabowo kembali maju. Kali ini Partai Gerindra sudah tumbuh lebih besar dibandingkan pada 2009. Kursi Partai Gerindra meningkat pesat menjadi 73 kursi dari sebelumnya 26 kursi. Daya tawar Prabowo untuk menjadi calon presiden pun menjadi kuat. 2019, Prabowo kembali maju dan kembali menantang Jokowi sebagai kedudukan. Prabowo menggandeng Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Pada akhirnya, Prabowo pun berhasil menjadi calon presiden dan menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Pasangan ini juga didukung oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, lagi-lagi Prabowo menelan kekalahan. Pasangan Prabowo-Hatta harus mengakui keunggulan Joko Widodo Yusuf Kala. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala menjadi pemenang dengan memperoleh suara sebanyak 53,13%, sementara pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 46,84%. Keduanya resmi mendaftarkan diri ke KPU. Pasangan ini diusung oleh 4 partai, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Prabowo Sandiaga head-to-head dengan pasangan Joko Widodo selaku petahana yang menggandengkan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya.
Lagi-lagi Prabowo kalah. Jumlah memperoleh suara Jokowi Ma'ruf mencapai 55,50% suara, sedangkan peroleh suara Prabowo Sandi sebanyak 44,50% suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 11% suara. 7 penyebab politik Prabowo gagal total. Pertama, Indonesia memiliki sosial kapital yang luar biasa. Berbeda dengan negara-negara lain, modal sosial itu antara lain adalah banyaknya ormas-ormas keagamaan yang memiliki basis massa dan selalu mengkampanyekan pentingnya rasa persatuan. Kedua, ikatan dan rasa kebangsaan masyarakat Indonesia cukup kuat sehingga identitas asal atau primordial seperti agama, suku, ras, dan golongan tidak laku sebagai jualan dalam politik elektoral. Ketiga, politik identitas di seluruh dunia ada dan tidak akan bisa hilang. Akan tetapi, lama-kelamaan perannya menurun pada tataran kuantitas karena kedewasaan dan kematangan berdemokrasi tiap negara. Keempat, Prabowo dalam setiap kali pidato politiknya selalu dihiasi dengan retorika dan yang bernuansa kelas dan identitas pribumi. Hal ini, menurut Gerindra, justru merugikan Prabowo sendiri karena kontras dengan citra diri dan rekam jejaknya. Kelima, narasi politik identitas yang dilontarkan oleh kubu-kubu Prabowo Sandi cepat dikonter oleh kubu Jokowi dengan menjalankan strategi kontak black campaign. Dengan begitu, pembicaraan di ruang publik mengenal politik identitas dengan cepat diredam, walau masih saja ada suara-suara lantang yang mendukung membabi buta narasi politik identitas kubu Prabowo Sandi. Keenam, penggunaan isu agama sebagai alat untuk meraih dukungan kelompok Islam melalui ijtima ulama. 2. Telah berdegradasi sendiri di samping terjadi perpecahan. Terakhir atau ketujuh, peran pemerintah sendiri yang saat ini responsif terhadap gejala-gejala yang mengarah kepada isu-isu politik identitas, penyebaran hoaks, fitnah, dan lain-lain. Berakhirlah video studi case dari kelompok 4 ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dari Terima terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.